Proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih terus dilakukan pasca bencana di Kota Palu. Penyediaan hunian tetap untuk penyintas bencana yang kehilangan rumahnya juga sudah rampung sekitar 80%. Sementara wilayah yang terdampak tsunami kini telah dibangun tanggul laut yang berfungsi mengurangi hempasan ombak. Selain itu, pembangunan jalan lingkar serta perbaikan jalan di wilayah terdampak tsunami masih berproses. Warga yang dulunya tinggal di wilayah pesisir sebagian sudah dipindahkan ke hunian tetap. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, Presley Tampu Bolon bilang, wilayah yang masuk dalam zona merah rawan bencana tak bisa lagi menjadi pemukiman. Wilayah itu nanti akan difungsikan sebagai tempat perkembangan ekonomi warga. Sesungguhnya kalau dari aspek pemanfaatan ruang dulu ya, kita sudah punya perda, revisi tata ruang berbasis mitigasi bencana. Itu yang pertama menjadi dasar pijakan kita. Kemudian area-area yang zona merah itu tadi, itu sudah kita jelaskan bahwa itu tidak dapat dihuni kembali, gitu ya, tidak dapat dihitung kembali. Kemudian dia digunakan untuk apa, gitu. Di kawasan-kawasan pantai sekarang ini sudah dilakukan pembangunan terhadap elevated road ya, elevated road, ada jalan yang ditinggikan dengan fungsi transportasi untuk lingkar pantai, yang kemudian nanti juga dia berfungsi ganda untuk menahan tsunami jika sewaktu-waktu terjadi. Artinya bahwa kawasan-kawasan ini nggak boleh lagi untuk hunian, tetapi di kemudian hari masih bisa menjadi kawasan-kawasan ekonomi dalam arti tidak menjadi tempat tinggal yang tetap. Sama halnya dengan wilayah yang terdampak likuifaksi juga tak bisa ditempati lagi. Namun, ada beberapa warga tetap membangun bangunan sementara. Presley bilang keterlibatan lintas instansi diperlukan untuk memitigasi dampak bencana. Untuk kawasan likuifaksi sesungguhnya dari awal itu sudah dirancang menjadi RTH gitu ya, RTH. Hanya saja nanti bagaimana konstruksi dari RTH itu juga sudah kita tuangkan di dalam R3P yang direncanakan itu akan ditangani oleh lintas kelembagaan. Nah sekarang ini itu tidak boleh juga dilakukan permukiman penduduk kembali dari pemilik-pemilik yang ada. Di Kota Palu selain pemerintah daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga dilibatkan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Mulai dari infrastruktur sampai penyediaan hunian untuk penyintas yang kehilangan rumah karena terdampak tsunami dan likuifaksi. Selain itu, pelibatan lembaga masyarakat untuk upaya pemulihan ikut berperan dalam kurun waktu hampir 6 tahun pasca bencana ini. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah.